يا أرحم الراحمين ارحمنا. Kaji kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-19, ada satu sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'atun fil jannati khairun minal jannati. Ada 4 perkara di dalam surga yang lebih baik daripada surganya itu sendiri. Al-khuludu fil jannati khairun minal jannati wa khidmatul malaikati fil jannati khairun minal jannati wa jiwarul anbiya'i fil jannati khairun minal jannati ridallahu fil jannati khairun minal jannati. Ada 4 perkara, kata baginda Rasul, 4 perkara di dalam surga yang lebih baik daripada surganya itu sendiri. Yang pertama, al-khuludu fil jannati khairun minal jannati. Hidup kekal di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Hidup kekal di surga itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Artinya, surga yang kita impikan itu adalah menjadi sebuah harapan semua muslim. Semua kita tentu ingin bahwa kelak kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu adalah sebaik-baiknya tempat yang Allah sediakan bagi mereka orang yang bertakwa, yang melaksanakan ibadah selama hidupnya. Tetapi surga itu hanya satu tempat ya. Nah, saat kita masuk ke dalam surga itu, ternyata hidup kekal dalam surga itu lebih utama. Lebih baik daripada surganya itu sendiri. Karena hidup di dalam surga tentu berbeda dengan hidup di alam dunia ini. Di dunia ini kita dibatasi oleh waktu dan aturan. Adapun kita di surga itu bebas aturan. Di surga adalah tempat sebebas-bebasnya tempat. Kita tidak lagi diikat oleh aturan seperti kita di dunia ini. Orang bisa melakukan perbuatan apapun di surga. Semua sudah menjadi ridha Allah. Yang kita lakukan di surga, yang kita perbuat, Allah meridhoi. Tidak ada larangan satupun di dalam surga. Semua aktivitas penduduk surga sudah tidak lagi mengenal larangan. Beda ketika di dunia ini, kita dibatasi oleh yang namanya peraturan Allah. Jadi bahkan dikatakan bahwa dunia seperti penjara ya, untuk orang-orang yang beriman. Artinya di dunia ini kita tidak bebas. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang sebebas-bebasnya. Kita dibatasi oleh aturan, norma-norma di dalam agama. Hanya perbuatan baiklah yang kemudian kita boleh melakukan. Tapi kalau sudah tercampur dengan hal yang negatif, kita tidak boleh melakukan. Nah, puncaknya, finishnya ketika kita berada di sorga. Semua yang ada dalam sorga boleh kita nikmati tanpa ada satupun yang dilarang. Buah-buahan misalkan. Yang di sorga semuanya boleh kita nikmati. Tidak ada makanan, buah-buahan yang dilarang. Dan kita akan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Tidak dibatasi oleh waktu dan usia. Kita tinggal di surga untuk selama-lamanya. Bahkan umur kita tidak akan bertambah di sana. Tetap terus ya. Salasina sana 33 tahun.
Rata-rata penduduk surga itu 33 tahun. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Semuanya sama. Dan itu lebih baik ya. Itu lebih baik dari surganya itu sendiri. Wa khidmatul malaikati fil jannati khairun minal jannati. Pelayanan para malaikat di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri, kata baginda Rasul. Malaikat melayani, terutama malaikat Ridwan sebagai penjaga surga, melayani apa kemauan para penduduk surga, dan itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Jadi kita di surga itu king of king ya, raja di raja. Yang kita mau semua tersedia, yang kita inginkan semuanya ada tanpa ada larangan satupun, dan setiap saat, setiap waktu banyak kita dikelilingi oleh pelayan-pelayan kita. Azwajum mutahharah kalau dalam Al-Quran, istri-istri yang disucikan, atau dalam bahasa lain bidadari, yang akan mengelilingi kita, memenuhi apa kemauan kita dan kebutuhan kita. Dan itu lebih baik ya, bahwa mereka akan selalu melayani apa yang menjadi kepentingan dan keperluan seluruh penduduk surga. Oleh karena itu, surga harus menjadi sebuah tempat yang kita tuju nanti. Tidak boleh neraka ya. Maka untuk mencapai surga, kita harus menggapai rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jiwarul anbiya'i fil jannati khairun minal jannati. Berdampingan dengan para nabi di surga itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Nah, tentu nikmat luar biasa ya. Anugerah yang luar biasa seandainya kita bisa hidup berdampingan dengan para malaikat, dengan para nabi. Ya, walaupun kita dengan para nabi, para rasul, makomnya beda, ya. Kelasnya beda, kelompoknya beda. Mereka is the best ya, kelompok yang terbaik, manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata baginda Rasul, tidak menutup kemungkinan kita umatnya baginda Rasul, bahwa kita bisa berjumpa dengan beliau di surga. Ya, sebagaimana yang pernah diutarakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau toh Anda dan kami sama-sama masuk surga, tentunya surga yang disiapkan oleh Allah untukmu dengan kami tentu beda. Bagaimana kemudian kami bisa berjumpa dengan engkau di surga? Kata baginda Rasul, kalau engkau mencintai sesuatu, maka kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kalau kita mencintai baginda Rasulullah, ya kita pasti akan dipertemukan dengan beliau. Yaitu kekuasaan Allah ya, entah di surga Firdausnya, entah di surga Naimnya, entah di surga Ma'wanya, wallahu a'lam. Yang jelas kata baginda Rasul, seseorang yang mencintai seseorang akan dipertemukan dengan yang dicintainya. Nah, kalau kita mencintai baginda Rasul, kita akan dipertemukan. Kalau kita mencintai keluarga kita, mencintai anak kita, istri kita, dan mereka semua orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang soleh, pasti kita akan dipertemukan kembali dengan mereka. Mana hakikatnya kalau kita di dunia ini ya, saudara kita atau mungkin istri kita, suami kita barangkali meninggal dunia, sebetulnya itu bukan berpisah untuk selamanya. Itu berpisah untuk sementara. Jadi istri kita semua mendahului kita, wafat terlebih dahulu. Kita jangan anggap bahwa kita akan berpisah untuk selamanya. Kalau kita dan istri kita adalah orang yang beriman, orang yang soleh, insya Allah di surga nanti akan dipertemukan kembali. Hanya saja untuk mencapai ke sana ya perlu ada yang namanya proses kematian. Pasti akan kita dipisahkan, lubang pusara kita berbeda nanti ya. Bahkan mungkin di padang mahsyar kita akan terpisah dengan keluarga kita, dengan istri kita. Tapi yakinlah, apabila kita termasuk keluarga yang saleh,
anak-anak kita orang yang soleh, istri kita orang-orang yang soleh, orang tua kita orang tua yang soleh, insya Allah akan dipertemukan kembali, akan dikumpulkan kembali di surga. Jadi perpisahan kita oleh kematian di dunia ini adalah perpisahan yang sementara. Maka tak perlu kita tangisi sebetulnya ya. Kita sementara kok. Nanti di akhirat kita akan dipertemukan kembali dengan orang yang berpisah dengan kita. Ridallaha fil jannati khairun minal jannati. Ridhonya Allah di dalam surga itu lebih baik daripada surganya sendiri. Nah, ini puncak. Puncak kenikmatan para penduduk surga ketika dia sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini puncaknya. Ya. Kenikmatan surga hanya bisa dirasakan saat kita mendapatkan ridho dari Allah. Ya buat apa ya kita masuk surga Allah nggak ridho, ya buat apa? Ya walaupun nggak mungkin ya, tidak mungkin. Semua yang masuk surga pasti mereka adalah golongan orang-orang yang Allah ridhoi. Maka kalimat dalam Al-Quran kan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau kepadaku. Radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Fathuli jannati, maka masuklah kau ke dalam surga. Fathuli ibadi wadkhuli jannati, masuklah kau ke dalam hamba-hambaku dan masuklah kau ke dalam surga. Jadi harus ada radiyatan mardiyah dulu kita gapai, bisa mencapai tahap berikutnya yaitu ibadi wa jannati, menjadi hamba Allah dan menjadi penduduk surganya Allah. Tidak mungkin ada orang bisa masuk dalam surga tanpa dia mendapatkan ridho dari Allah. Tidak mungkin ada orang serta-merta dengan cuma-cuma bisa dapat surga tanpa ridhonya Allah. Maka kunci pembuka surga adalah ridhonya Allah. Kalau Allah sudah meridhoi, insya Allah kita bisa menikmati surga di sana. Dan itu kenikmatan yang menjadi puncak kenikmatan orang yang ada di dalam surga. Sebab itu kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, kita zakat, kita haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini merupakan upaya kita mencapai ridha Allah. Mencapai ridha Allah ini yang terpenting. Jadi janganlah kita ada perasaan, ada keyakinan bahwa kita sholat ingin dapat surga. Kita puasa supaya masuk surga. Kita zakat haji supaya dapat tiket surga. Itu terlalu muluk-muluk ya. Terlalu nggak seimbang juga ibadah kita dibanding dengan surga, ya nggak ada seimbangnya. Ibadah yang kita lakukan 24 jam ya, siang dan malam itu bukanlah semata-mata mencari pintu surga, tapi yang paling utama adalah menggapai ridha Allah. Mardatillah, mencapai ridha Allah. Kalau ridha Allah udah kita gapai, apa yang Allah mau pasti semuanya akan menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Surga sama dengan ridha Allah. Mendapatkan surga harus melampaui ridha Allah, harus mengantongi ridha Allah. Ya, tidak mungkin kita mendapatkan surga tanpa kita mengantongi izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, untuk mendapatkan ridha Allah adalah dengan cara kita beribadah, melaksanakan ibadah, baik ibadah yang diwajibkan, yang disunahkan. Ya, bertakwa kepada Allah, ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, itu bagian cara kita menggapai ridha Allah.